Hai, selamat datang di podcast Catatan Devia. Malam ini teman-teman kabarnya gimana? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ini podcast episode kedua dengan judul Kapan Aku Harus Bersyukur. Sekarang anak-anak generasi milenial atau generasi di bawah itu banyak banget kayak ngerasa insecure banget, like always compare themselves to the others. Emang bener sih kalau hidup fokus dengan ingin tahu kehidupan orang lain atau kepo-kepoin hidup orang lain, kita akan cenderung selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak kita bakalan insecure dan kita akan sering komplain dengan apa yang kita punya. Kayak kita akan mikir, dia kok punya ini, sedangkan aku gak punya. Dan sampai kapanpun, itu akan membuat hidup kita akan merasa tidak aman dan tidak bahagia. Pada akhirnya, siapa yang rugi? Terus apa hasil dari insecure? Yang rugi kita sendiri dan gak nemu hasil apa-apa dari insecure. Alhasil hidup jadi gak tenang, gak bahagia. Kalau gitu, apa makna hidup yang sesungguhnya? Kita sering dengar, orang-orang sering bilang, hidup itu cuma sekali, jadi harus bahagia dengan menikmati. Nah, sumbernya itu adalah dengan rasa bersyukur. Tidak semua kata insecure selalu negatif. Ada beberapa hal yang membawa pada sisi positif. Contoh, insecure atau membandingkan diri dengan ahli ibadah. Kalau kita insecure dengan ahli ibadah, itu lebih baik. Kita bisa berlomba-lomba untuk beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena ibadah itu gratis, hanya butuh niat dan waktu. Kedua, insecure dengan orang yang pintar dan pandai. Kalau kita melihat orang pintar, kemudian kita membandingkan diri kita sendiri, kita akan cenderung meningkatkan kualitas belajar kita. Karena ya untuk jadi orang pintar itu butuh kemauan, bukan karena kemampuan yang spesial. Seperti karena punya banyak uang atau lain sebagainya. Tapi ketika kamu punya kemauan untuk belajar, kamu bisa menggapai kepintaran itu. Karena kita punya media yang luas banget untuk sumber belajar. Ada banyak banget materi-materi atau website yang bisa kita akses dengan gratis di internet. Kemudian yang ketiga, membandingkan diri dengan diri yang masa lalu. Waktu yang telah berlalu itu selalu meninggalkan jejak kenangan. Masa lalu selalu menciptakan cerita. Coba deh, pergi ke masa lalu sebentar aja untuk melihat kesedihan dan bandingkan dengan apa yang kamu punya sekarang. Mungkin dulu kamu jerawatan banget. Sekarang udah gak jerawatan, tapi masih insecure karena kurang glowing. Bahasa anak-anak zaman sekarang. Tapi mendingan mana? Masih jerawatan atau udah gak jerawatan tapi kurang glowing? Atau insecure masalah karir yang gajinya masih tergolong kecil. Coba bandingkan pas waktu kuliah, mau makan untuk 3 kali sehari aja kadang mikir-mikir. Mungkin ada yang beli nasi bungkus untuk 2 kali makan. Nah, ini aku pribadi pernah banget ngalaminnya. Dan bandingkan lagi dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Makanya pastinya udah lebih nyaman dari yang dulu. Pasti nabung, bisa nabung walaupun gak banyak. Dan bisalah sedikit beli barang-barang yang kita inginkan. Kalau kita sering membandingkan kehidupan masa lalu kita dan melihat pada diri yang sekarang,
udah jauh lebih baik, itu merupakan suatu kebahagiaan yang gak pernah ada tandingannya. Tapi kalau lagi-lagi membandingkan dengan kenikmatan orang lain, ya udah, kita jauh dari kata bahagia. Memang pada dasarnya adalah kunci hidup itu bersyukur. Ketika kita menginginkan sesuatu, tapi kita merupakan orang yang selalu bersyukur, pasti Allah bakalan kasih apa yang kita mau. Dan Allah pasti akan menambah. Sama kayak ketika kita kasih teman kita hadiah, dan dia seneng banget sama hadiah itu. Dia sering pakai barang yang kita kasih, otomatis kita bakalan merasa bahagia dengan pemberian kita, karena orang yang kita beri sangat menghargai dan mensyukuri apa yang kita kasih. Allah itu maha baik. Ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan ke kita, maka Allah gak akan keberatan untuk menambah kenikmatannya, dan Allah akan ngasih kenikmatan itu dengan berlipat ganda. Bersyukur itu membuat hati jadi tenang, pikiran tenang, badan jadi rajin untuk beraktivitas. Hati tenang, mood jadi stabil untuk berinteraksi dengan orang. Dan ketika jiwa tenang, ide-ide kreatif bakalan muncul. Sebenarnya hidup sesimpel itu ya. Siapapun kalian yang nonton video ini, aku berharap kebahagiaan selalu di pihak kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih yang udah dengerin podcast ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Selamat malam.